Ini adalah salah satu lokasi pembudidaya orang yang berada di Kabupaten Subang. Beliau ini adalah pembudidaya orang yang memang sudah dikatakan memang berpengalaman, karena begitu banyak juga saya lihat di tempat tinggalnya itu berbagai jenis ya orang-orang yang ada di wilayah Subang khususnya. Nah, kemudian saya juga ingin memperoleh keterangan atau pengalaman. Siapa tahu beliau ini bisa berbagi pengalaman. Bagaimana Pak Dadi pengalaman tentang pembudidayaan orang ini, sehingga Pak Dadi ini sangat dikenal juga oleh masyarakat luas gitu kan? Iya. Ya alhamdulillah sih Pak, puji syukur ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya sih untuk Subang ini sih kalau boleh dibilang pencetus pertama saya Pak, pencetus pertama gitu. Hanya saja tanpa edukasi, tanpa kita melakukan pembinaan ke masyarakat di sini, masyarakat antusias karena menggali potensi kearifan lokal Pak, kan gitu. Nah inilah salah satu contoh kebun porangnya ya. Tanamannya sih nggak luas, cuma 1 hektar ya. Baru satu lokasi di sini. Baru satu lokasi. Kita berbagi di beberapa lokasi Pak, gitu. Baik itu Kalijati, Tanjung Siang, ya Cisalak, Tasomalang, plus Serang Panjang, ataupun Segala Herang juga kan gitu. Kira-kira Pak Dadi, menurut analisa usaha, apakah budidaya porang ini menguntungkankah? Kira-kira menurut Pak Dadi, karena memang ya saya anggap ini sebagai guru lah buat kita semua ya, untuk membudidayakan, karena memang begitu banyak juga lokasi-lokasi ataupun para investor yang dari mana-mana datang gitu kan. Mereka begitu tertarik sekali katanya bahwa dengan budidaya porang ini begitu menjanjikan. Nah, sejauh mana kira-kira bahwa menurut analisa usaha sehingga bisa nanti dikembangkan di masyarakat yang lain, bukan cuma di Subang saja yang ada saat ini, tapi di wilayah lain pun bisa mengikuti jejak Pak Dadi ini? Baik, sebenarnya sih di porang akan hal untuk keuntungan ya, kalau kita bicara istilahnya laba nanti yang akan didapat sama petani sangat menggiurkan juga sih Pak. Hanya saja kan kadang-kadang kan permintaan banyak, cuman dilihat sebelah mata karena porang ini kan gitu. Kalau kita bicara tentang keuntungan sih alhamdulillah Pak. Jadi cerita porang ini 1 hektar dapat uang 500 sampai 600 juta itu bukan hoax sebenarnya aslinya, karena kita mengalami sendiri, pernah beberapa tahun belakang kita panen mendapatkan setengah gitu. Hanya saja kadang-kadang kan orang melihat dulu dan apa intinya hanya dilihat-lihat aja dulu, actionnya nggak ada kan gitu. Akhirnya di sisi lain ikut-ikutan akhirnya kan gitu. Nah ketika dapat untung dia raih dibilang sukses kan gitu, ketika dia mendapatkan kegagalan dia dicemoohkan juga itu orang kan gitu. Tapi insya Allah lah dengan perkembangan teknologi, baik itu media sosial atau media yang lainnya, orang alhamdulillah sih berkembang pesat lah, khususnya untuk wilayah Subang kan gitu, luasnya Jawa Barat. Oke Pak Dadi, terima kasih. Kami ingin mengenal lebih jauh tentang porang ini. Ternyata pertumbuhannya ada istilah katak gitu kan. Kira-kira Pak Dadi apa yang namanya katak ini? Kalau katak yang biasanya kan di sawah gitu ya, loncat-loncat gitu kan. Nah ini katak istilah porang seperti apa? Jadi katak ini, katak alias bubil ya, yang dimana katak ini nanti akan menjadi bibit utama. Nah makanya ditanamin porang ini investasi sambil bertani, makin lama tertanam di dalam tanah makin besar Dan makin banyak kataknya. Lalu si petani nanti itu penghasilannya selain daripada katak ataupun umbi dari mana kan gitu. Nah dari kataknya ini Pak, hasilnya itu apakah mau dijual atau mau ditanam kembali. Modalnya masih dibawa. Oh iya. Nah itulah uniknya pertanian porang sebenarnya. Oh iya, berarti porang ini di samping yang kita ambil umbinya, kemudian juga untuk budidaya selanjutnya bahwa katak inilah sebagai sumber bibit kembali, kemudian juga bisa dijual gitu, bisa dijual yang lain, sehingga ini berarti penghasilan dari porang ini berarti lebih maksimal gitu ya. Betul. Baik umbi ataupun kataknya. Ya jadi 2 kali lipat kan. Oke mantap. Ya harapan kita semua semoga menjadikan inspirasi atau motivasi bagi masyarakat Subang, khususnya luasnya khusus Jawa Barat kan gitu ya. Karena kita menggali kearifan lokal yang ada di wilayah kita.
Oke, terima kasih Pak Dadi atas ilmunya ini, karena ilmu ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Amin. Kemudian saya juga ingin ngobrol juga ini karena memang rekan-rekan ini dari ini ya, koperasi apa? Itu dari Parama Group. Parama Group. Nah, kemudian inilah bentuk perusahaan yang saya dengar juga bahwa beliau ini memang satu grup juga dengan kita, tapi kami istilahnya memang ahli di bidang ekspor impornya kan ini, sehingga beliau ini memang begitu tertarik juga dengan orang ini karena memang mereka ini sudah begitu paham betul bagaimana sistem ekspor impornya, kemudian juga bagaimana proses gitu kan dari orang ini menjadi suatu bukan cuma langsung produk tapi juga mereka memperoleh turunan-turunannya gitu. Bagaimana menurut Pak Yogi turunan-turunan dari porang ini? Kalau produk-produk turunan dari porang, dari mulai pengolahan ubi basah, ada beberapa produk turunan. Yang pertama itu porang itu diolah sebetulnya ada dua hal, yaitu etanolnya, bioetanolnya sama glukoman. Nah, yang paling banyak dicari orang ini dari glukomanya. Karena dari glukomanya ini kalau udah jadi tepung, kita olah jadi tepung, ini bisa jadi beras, bisa jadi mie, terus bisa jadi produk kecantikan, farmasi, bahkan kemarin dari Pindad itu neliti ini bisa jadi bahan untuk baju peluru, Pak. Untuk pembelokan peluru. Luar biasa ya. Dan yang lain-lainnya. Makanya permintaannya sangat tinggi dan antusias dari pemerintah juga banyak dukungannya, terutama sekarang pabrik-pabrik juga udah mulai bermunculan dan kita juga rencana mau bikin pabrik juga, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan bisa terwujud di tahun ini karena memang hasilnya memang sangat menggiurkan dan permintaannya luar biasa. Karena kemarin juga kita udah bahas ada permintaan untuk ke China, Timur Tengah, sama ke Amerika, Pak, Eropa juga. Eropa ya. Ya, jadi seperti itu untuk produk turunannya dan lain-lainnya. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali ini bahwa kita bisa berkumpul di sini kemudian langsung di lokasi Bioskop Budidaya Porang ini, karena harapan kami bahwa orang ini menjadi salah satu ikon untuk para petani khususnya ini yang berhubungan dengan masalah perhutanan sosial. Amin. Kemudian juga memang ada lagi sekarang ini lagi booming juga tora. Ini kalau lahan cuma misalkan hanya bahasanya dibagi-bagi akan lebih bagus lagi apabila nanti yang didapat oleh para petani itu izin legal formalnya betul-betul bisa dijadikan sebagai sumber mata pencarian khususnya nanti untuk mengembangkan budidaya orang ini, sehingga kami berharap bahwa yang namanya kesejahteraan itu bukan cuma slogan belaka, tapi dengan seperti ini, dengan keahlian-keahlian yang nanti mungkin akan dilakukan tadi, kemudian juga nanti hasilnya, kemudian juga ada off-taker atau pengusaha yang memang siap menampung, itu mungkin sebuah kebanggaan bagi para petani yang selama ini memang yang menjadi masalah adalah pemasaran. Tapi hari ini kita bisa berkumpul di sini bahwa inilah sebagai solusi dari baik istilahnya dari program-program sosial ataupun hal-hal lain berkaitan dengan masalah petani. Terima kasih Pak Dadi, terima kasih Pak Yogi. Mudah-mudahan bahwa hasil ini keterangan-keterangan disampaikan tadi bermanfaat bagi yang lain, sehingga ke depan bahwa Porang ini menjadi ikon khususnya sebagai produk asli Indonesia atau khususnya Subang yang ada saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.